Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Wijo di channel Bincang. Teman-teman, kali ini saya akan menghadirkan segmen Bincang Film di mana saya akan membukanya dengan sebuah film thriller terbaru di tahun ini yang berjudul Wall to Wall. Wall to Wall, jika kita maknai ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti dari dinding ke dinding, yaitu sebuah film thriller dari Korea Selatan yang bisa kalian tonton di Netflix sejak pertengahan bulan Juli lalu. Film ini mencuri perhatian karena dibintangi oleh aktor Kang Hanet, yaitu seorang aktor Korea Selatan yang namanya tidak asing lagi di telinga penikmat movie karena ia telah berseliweran di berbagai proyek, baik proyek film maupun drama Korea seperti The Hearst, Forgotten, Moon Lovers, hingga Squid Game. Film Wall to Wall sendiri merupakan sebuah film bergenre thriller psikologis yang menceritakan tentang kelamnya kehidupan seorang pria yang terjebak dalam konspirasi properti apartemen modern yang sedang marak dan digemari serta dicari banyak orang. Memiliki apartemen di kota besar ialah impian semua orang, termasuk Wosung, tokoh utama dalam film ini. Wosung ialah seorang pegawai kantoran yang memiliki gaji pas-pasan, namun nekat membeli sebuah apartemen dengan hutang yang begitu besar. Di bagian awal scene, kita dapat melihat kehidupan Wosung yang begitu menyedihkan. Meskipun ia memiliki sebuah apartemen, namun tampaknya ia tak begitu menikmatinya. Seperti penampakan apartemennya yang selalu gelap-gelapan, AC yang tidak pernah dihidupkan, atau ketika ia mandi hanya menggunakan satu gayung air saja. Awalnya, ketika melihat scene tersebut, saya berasumsi bahwa si Wosung ini belum mengisi token listriknya karena lampu apartemennya yang tidak pernah menyala, atau AC yang sedang rusak karena meskipun cuaca sedang panas-panasnya, ia hanya menatap ke arah atas plafon yang dimana itu AC berada. Namun ia mulai mengeluarkan kipas kecil yang itu pun ia cas di kantor tempat ia bekerja secara sembunyi-sembunyi. Ternyata masalah utamanya memang Wosung ini sengaja hidup dalam penderitaan karena uangnya yang telah habis untuk membayar hutang. Bahkan ia memiliki job sampingan sebagai pengantar makanan di malam hari guna mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Film ini dibuka dengan kehidupan Wosung yang sebagai milenial memiliki apartemen sendiri itu lebih baik meskipun harus mengorbankan kehidupan masa muda untuk menuju masa depan yang lebih bahagia. Naasnya, bukannya ketenangan dan kenyamanan yang ia dapatkan, Wosung malah diteror dengan suara-suara aneh yang mengganggu kenyamanan ketika ia ingin istirahat, seperti suara dentuman pada lantai, atau suara getaran HP yang begitu keras yang membangunkannya pada dini hari, sehingga membuat ia overwork dan kehilangan tenaga akibat tidak dapat beristirahat karena suara bising yang dilakukan oleh tetangganya. Kesialan Wosung nampaknya tidak hanya sampai di sana. Ketika ia pulang kerja, ia mendapati banyak pesan not yang tertempel di pintu apartemennya. Itu ialah sebuah pesan yang ditempel oleh tetangga bawahnya yang mengatakan bahwa anaknya tidak bisa belajar akibat kebisingan yang dilakukan oleh Wosung. Awalnya, Wosung sama sekali tidak menggubris pesan-pesan tersebut dan hanya membuangnya saja. Namun, semakin hari teror tersebut semakin mengganggu. Bahkan, tetangga bawahnya kembali bertamu ke apartemennya dengan membuat sebuah ancaman. Jika saja Wosung tidak segera menghentikan kebisingan-kebisingan yang ia lakukan, maka suaminya sendiri yang akan bertindak. Mendapati ancaman tersebut, Wosung semakin gelisah dan kebingungan. Ia akhirnya mulai mendatangi tetangga apartemen atasnya untuk memberikan sebuah peringatan. Namun, langkah Wosung seperti tak berguna. Ketika ia menuduh tetangga atasnya, maka tetangga atasnya menyuruhnya untuk pergi ke lantai yang lebih atas, begitu seterusnya. Wosung berakhir di lantai paling atas, yang dimana lantai tersebut ialah lantai pemilik apartemen tersebut, sekaligus sebagai perwakilan warga apartemen yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian di dalam kompleks apartemen tersebut. Nyonya Onhua namanya.
Sebagai mantan jaksa dan juga pemilik apartemen, tentunya ia tidak ingin kegaduhan yang dirasakan oleh Wosung ini terdengar oleh orang luar apartemen. Jika hal tersebut terjadi, tentunya harga apartemen bakal anjlok, sehingga ia memberikan uang tutup mulut kepada Wosung agar Wosung dapat tenang. Nah, Wosung yang sedang kelilit hutang dan sangat membutuhkan uang tersebut, dengan senang hati menerima uangnya dan melupakan frustasinya yang ia rasakan sebelumnya. Tanpa ia sadari, teror tersebut bukannya berhenti, malah akan semakin menjadi-jadi. Sebagai korban yang turut merasakan ketidaknyamanan, ditambah tatapan para tetangga yang berasumsi bahwa ia adalah sumber kegaduhan, Wosung pun semakin tertekan, belum lagi memikirkan hutang-hutangnya. Ia pun percaya pada salah satu teman karibnya di kantor untuk membeli koin kripto yang digadang-gadang akan meroket harganya. Dengan tekanan dari berbagai arah, Wosung pun berani mengambil keputusan untuk menjual apartemennya dengan harga yang murah guna membeli koin kripto tersebut. Dari sinilah akan muncul sebuah scene yang tidak hanya pemerannya tapi juga para penonton ikut gregetan, dredeg, penuh ketegangan. Kim Tae-joon sebagai sutradara film ini mampu membuat penonton tidak hanya menghela napas tapi juga menahan napas. Film ini mengantarkan kritik sosial pada pembangunan apartemen modern di tengah kota Seoul. Film ini juga berhasil memberikan dampak psikologis kepada para penonton lewat karakter pemerannya. Ia juga membicarakan krisis keuangan yang dialami oleh masyarakat middle class demi memiliki sebuah rumah atau apartemen yang berada di luar jangkauan mereka. Wall to Wall tidak hanya sebagai film yang membicarakan hubungan warga apartemen yang terhubung melalui dinding-dindingnya. Wall to Wall dalam dunia kripto merujuk pada fenomena ketika ada sejumlah besar order jual atau order bear pada harga tertentu dalam buku order, hingga menciptakan tampilan visual seperti tembok pada grafik, menunjukkan volume transaksi yang signifikan pada harga tersebut. Nah, terkadang harga naik yang signifikan inilah yang membuat manusia tamak dan ingin lebih. Itulah yang terjadi pada karakter Wosung. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini saja review saya mengenai film Wall to Wall ini. Tanpa memberi spoiler lebih lanjut, saya harap teman-teman akan segera menonton penampilan yang memukau dari Kang Hanal. Ingat, jangan stres sendiri, mari stres bersama-sama. Jangan lupa like and subscribe.